Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pemirsa, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Sejumlah kendaraan yang melewati Jalan Provinsi Riau menuju Simpang Hita kembali terjebak lumpur dan macet selama 1 hari. Polres Ngada bersama Forkopimda dan Pemda Ngada serta anggota pramuka membentang bendera raksasa di Bukit Wolo Ngada. Ya pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Esther Siubelan. Ya, dan saya Vivi Haba. Berikut Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Habis, berita. Ya pemirsa, kita awali informasi dari Kabupaten Kupang. Penyaluran dana desa tahun 2022 di Kabupaten Kupang saat ini sudah sampai pada pengajuan tahap kedua oleh 160 desa ke Dinas PMD Kabupaten Kupang. Dana desa merupakan dana yang disalurkan untuk berbagai keberlangsungan di desa. Dalam hal ini, dana desa biasanya disalurkan untuk 3 bidang, yakni bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pembangunan desa. Kendati demikian, sejak pandemi COVID-19, yakni sejak tahun 2020, dana desa juga disalurkan untuk dana bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin, terutama mereka yang masih terdampak COVID-19. Dana desa biasanya setiap tahun disalurkan sebanyak 4 tahap atau setiap 3 bulan sekali dan akan disalurkan berdasarkan usulan pemerintah desa ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD. Seperti di Kabupaten Kupang misalnya, untuk penyaluran dana desa tahun 2022 saat ini sudah sampai pada pengajuan tahap kedua. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang Charles Pani saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan dana desa di Kabupaten Kupang untuk tahun 2022 untuk tahap pertama sudah 100% dan saat ini sudah diusulkan tahap kedua. Tentunya hal ini lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya karena pandemi belum juga berakhir dan banyak warga yang terdampak juga tidak lagi menerima bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial, sehingga percepatan penyaluran tersebut untuk membantu warga di Kabupaten Kupang. Saat ini sudah lebih dari 80 desa yang telah mengajukan dana desa tahap kedua. Jadi untuk dana desa, untuk tahap 1 itu sudah 100%. Penyerapannya sudah 100%. Tahap 2 posisi hari ini dia sekitar 84 desa yang sudah mengajukan tahap 2. Ya. Diharapkan dalam secepatnya bisa terserap semua 160 desa. Karena kondisi sekarang ini menjelang 17 sehingga desa-desa sementara sibuk untuk mempersiapkan 17 sehingga beberapa hari ke depan ini kita agak sedikit terganggu. Diharapkan dalam waktu dekat semua desa yang masih tersisa bisa secepatnya mengajukan dan menyalurkan dana desa kepada masyarakat desa terdampak. Berbagai kegiatan pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan dan bidang pembangunan bisa berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah kendaraan yang melewati Jalan Provinsi Riau menuju Simpang Hita kembali terjebak lumpur dan macet selama 1 hari. Hal tersebut terjadi setelah hujan mengguyur wilayah tersebut. Kondisi jalan provinsi yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah ini selalu membuat pengguna jalan resah. Sebab setiap hujan turun, kondisi jalan itu sulit dilalui kendaraan, terutama roda 4. Seperti terjadi kembali hari ini, sejumlah kendaraan roda 4 terjebak lumpur dan macet hingga sehari. Kondisi ini terjadi setelah hujan mengguyur wilayah tersebut sejak 1 hari lalu.
Bahkan para sopir rela tidur di mobil dan makan mie instan sambil menunggu bantuan dari mobil lainnya. Kejadian ini terjadi di ruas jalan Kampung Tureng, Desa Galak dan Munta, Desa Kajong. Berkali-kali diusulkan oleh warga, namun hingga kini tidak ditanggapi oleh pemerintah provinsi. Jalan provinsi yang banyak berlubang bahkan membentuk kubangan itu hampir terjadi di setiap titik ruas jalan, dari Sambor, Desa Galak hingga Reo, Kabupaten Manggarai. Yang paling berat rusaknya di 2 titik tersebut, yakni di Kampung Tureng dan Munta. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten Malaka. Menyikapi kebijakan gubernur tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Malaka melakukan sosialisasi di tempat-tempat umum guna menyadarkan masyarakat pemilik kendaraan. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur NTT Nomor 78 Tahun 2022 tentang pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan selama bulan Agustus ini, UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Malaka genjot sosialisasi kepada masyarakat di semua tempat umum seperti pasar, pertokoan, dalam kota dan tempat keramaian lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak dan memiliki kendaraan dengan nomor plat kendaraan dari luar daerah Malaka diminta agar segera mengurusnya di kantor Samsat Malaka. Selain itu juga dengan taat membayar pajak dapat menambah pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Malaka. Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Malaka Clarabano mengatakan, sosialisasi terus dilakukan untuk masyarakat, khususnya masyarakat pemilik kendaraan agar tidak masa bodoh dengan membayar pajak. Dalam bulan Agustus ini, para pemilik kendaraan bermotor dibebaskan dari sanksi pajak atau denda. Untuk itu, masyarakat jangan segan-segan datang ke kantor Samsat dan melunasi pajak kendaraan bermotor. Pihaknya mengaku masyarakat yang memiliki kendaraan berplat luar NTT agar segera memanfaatkan kesempatan pembebasan ini dengan sebaik-baiknya, karena pemberlakuan hanya 1 bulan mulai dari 1 Agustus hingga 31 Agustus 2022. Tindak-lanjuti Peraturan Gubernur NTT Nomor 78 Tahun 2022 tentang pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan. UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Malaka gencar melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat pemilik kendaraan, baik melalui media sosial, penyebaran stiker dan leaflet, dan juga bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh instansi terkait untuk menyampaikan informasi melalui mimbar-mimbar agama. Kami menghimbau kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 yang ada di Kabupaten Malaka. Mari kita sama-sama membangun Malaka dengan senantiasa sadar dan taat pajak kendaraan bermotor. Pihaknya juga berharap untuk pemilik kendaraan dinas pemerintahan Kabupaten Malaka, terutama para pejabat yang belum melunasi pajak kendaraan, diminta untuk segera melunasinya di kantor Samsat Kabupaten Malaka. Sesuai dengan data, masih terdapat beberapa pejabat yang mengalami tunggakan membayar pajak hingga belasan juta. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kualitas guru berperan penting dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sekolah perlu menggelar training untuk meningkatkan kompetensi guru. Guna meningkatkan kualitas guru dalam implementasi kurikulum Merdeka, SMP Negeri 2 Amanuban Barat dan SMP Negeri Satap Fatu Metan menggelar in-house training. Kepala Dinas PKTTS Domingus Banunaik mengatakan, apapun teknologi yang digunakan dalam pendidikan, peran para guru memang tidak tergantikan. Karena itu, demi implementasi kurikulum Merdeka yang berkualitas, para guru mesti disiapkan dan kualitas mereka perlu ditingkatkan. Dirinya mengapresiasi IHT yang digelar di 2 sekolah ini, karena tanpa transformasi ilmu kepada para guru, implementasi kurikulum Merdeka akan jauh dari harapan.
Pihaknya terus mendorong para kepala sekolah untuk tetap menggelar berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas para guru. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Amanuban Barat, Febrianus Valo mengatakan, IHT yang digelar ini didasari pada kenyataan bahwa kualitas para guru memang perlu ditingkatkan demi implementasi kurikulum merdeka. Dirinya berharap semua guru yang mengikuti IHT ini bisa menerapkan semua materi dalam proses pembelajaran nanti. Hal ini memang sangat kita butuhkan, penting dalam upaya meningkatkan kapasitas daripada tenaga-tenaga pendidik untuk bisa mampu memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini. Ini menjadi satu tantangan, satu hal baru bagi teman-teman guru, sehingga pertemuan seperti ini, rapat momen seperti ini, kita berharap untuk mereka saling berbagi. Ada narasumber, mumpung ada narasumber dan juga teman-teman yang mempunyai sudah cukup memahami lebih dahulu itu bisa berbagi kepada teman-teman. Mengacu dari raport mutunya Kak, hasil raport mutu SMP Negeri 2 Amanuban Barat itu memang untuk kegiatan KBM ini rendah sekali, kualitas guru rendah sekali. Nah, acuan ini yang buat kita program di RKAS. Idealnya seperti itu. Kita lihat kekurangan sekolah, lalu kita ambil kekurangan, kita buat di RKAS, anggarkan, lalu kita buat kegiatan. Nah, kegiatan yang kita buat mengacu pada apa yang nanti terjawab di raport mutu. Jadi guru tahu kurikulum sebenarnya itu apa kurikulum sekolah kita kurikulum merdeka atau kurikulum K13. Guru harus tahu itu. Lalu apa yang dibuat dalam kurikulum? Tentu guru tidak tahu. Karena ada kurikulum yang hanya dicetak jadi, tapi guru contoh KKM mapelnya berapa. Makanya kegiatan ini kita buat kurikulum. Kemudian strategi belajar mengajar. Kepala SMP Negeri 2 Amanuban Barat, Febrianus Valo mengatakan, training peningkatan kompetensi guru ini digelar karena kualitas guru selama ini belum memadai untuk menerapkan IKM. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamawuran, TVRI NTT. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Alor. KPUD Alor menggelar kegiatan apel kesadaran yang dilakukan secara virtual dari KPU Pusat dan KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Senin 15 Agustus 2022 bertempat di Aula Kantor KPU Alor diselenggarakan kegiatan apel kesadaran secara virtual yang melibatkan seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu, Forkopimda, ketua dan anggota KPU, komisioner KPU, verifikator dan admin KPU Alor. Tujuan dari kegiatan apel kesadaran adalah untuk menyeragamkan kesiapan KPU Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur dalam menerima dan melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon pemilu tahun 2024. Kegiatan yang diikuti secara virtual ini dilanjutkan dengan pemantauan kesiapan ruang dan fasilitas yang digunakan oleh tim verifikasi dan admin. Verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024, di mana kelima verifikator ini nanti didampingi oleh 5 kasubag dan sekretaris ditambah dengan 5 komisioner KPU Kabupaten. Sekiranya ini menjadi bagian terpenting untuk kita saling mengawal bagaimana kemudian verifikasi partai politik ini semua berlaku adil dan diterima ataupun bisa lolos menjadi peserta pemilu berdasarkan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Wakil Bupati Alor juga berharap agar semua proses verifikasi yang akan mulai dilakukan pada Selasa 16 Agustus bisa berjalan dengan baik sampai pada tahap berikutnya. Dirinya berpesan agar bisa terjalin komunikasi yang baik antar pimpinan partai politik dengan penyelenggara pemilu. Dalam persiapan menghadapi verifikasi partai itu, saya kira kerjasama yang baik antara parpol dengan institusi yang dipercayakan atau lembaga KPU ini. Saya kira sesuatu itu kita saling komunikasi sehingga bisa berjalan. Itu harapan pemerintah Kabupaten Alor. Saya kira demikian. Terima kasih. Dari Kabupaten Alor, Paul Asamai, TVRI NTT.
Koalisi Pangan Baik menggelar pelatihan jurnalisme warga bagi anak muda di Lembata dan Flores Timur. Pelatihan ini bertujuan memperkuat suara-suara isu perubahan iklim di masyarakat. Pelatihan jurnalisme warga yang digelar di ruang rapat Yas Pensel Lewaleba, Kabupaten Lembata ini berlangsung selama 3 hari, yakni sejak Rabu 10 Agustus hingga Jumat 11 Agustus 2022. Pelatihan ini diikuti 13 anak muda yang berasal dari beberapa komunitas yang tersebar di Kabupaten Lembata dan Flores Timur. Mereka merupakan kelompok dampingan koalisi pangan, baik yang terdiri dari beberapa lembaga mitra seperti Yapensel, Kehati, dan Yayasan Ayu Tani, yang selama ini gencar menyuarakan isu-isu perubahan iklim. Anak-anak muda ini juga merupakan inisiator upaya-upaya adaptasi perubahan iklim di desa mereka masing-masing. Pelatihan jurnalisme warga yang menghadirkan beberapa pemateri di kalangan jurnalis ini bertujuan memperkuat suara-suara perubahan iklim, isu ketahanan pangan dan pertanian. Benediktus Kia Asan, staf Yapensel selaku penyelenggara kegiatan ini mengatakan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan peran anak muda dalam mendeteksi gejala-gejala perubahan iklim dan menuangkan dalam bentuk karya jurnalistik. Ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anak-anak muda di desa-desa berkaitan dengan kemampuan untuk membuat karya jurnalistik baik tulisan, foto ataupun video yang kontennya tentang pangan, pertanian dan perubahan iklim. Ini dengan maksud supaya warga, dalam ini anak muda, mulai terlibat mendeteksi, mengobservasi keadaan-keadaan perubahan iklim, dampaknya bagi pangan dan pertanian di tempat tinggal mereka, kemudian menyuarakan itu lewat berbagai platform media mereka, baik yang di digital ataupun juga yang konvensional. Dan kita harapkan ketika dengan itu mereka bisa lakukan, lebih memperluas atau memperkuat lagi suara-suara untuk sama-sama mengadaptasi terhadap perubahan iklim, khususnya dalam urusan berkaitan dengan pangan, pertanian, dan perubahan iklim yang menjadi mandat dari Koalisi Pangan Baik. Dalam pelatihan ini, para peserta diminta untuk mengamati situasi perubahan iklim di sekitar lingkungan, juga menulis upaya-upaya terhadap adaptasi perubahan iklim. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, jelang 17 Agustus 2022, pusat jajanan serba ada di sekitaran lapangan umum Beton terlihat sepi. Para pedagang mengeluh pendapatan mereka sangat kecil. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih,
Terima kasih Anda masih bersama kami. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Malaka. Jelang 17 Agustus 2022, pusat jajanan serba ada di sekitaran lapangan umum Betun terlihat sepi. Para pedagang mengaku mereka mengeluh karena kurangnya pendapatan. Meskipun pandemi COVID-19 sudah tiada di Kabupaten Malaka, suasana di Kabupaten Malaka terlihat sepi. Sutrisno, salah seorang penjual mie ayam baso, mengatakan kurang lebih 2 minggu belakangan ini kota Betun terlihat sepi. Di lokasi pusat jajanan serba ada Pujasera pun mengalami kondisi yang sama. Pujasera atau pusat jajanan serba ada di kota Betun diresmikan Bupati Malaka pada puncak hari ulang tahun Kabupaten Malaka akhir bulan April kemarin. Pujasera menjadi tempat tersedianya makanan khas daerah Malaka dan juga jenis jajanan lainnya dari luar daerah Malaka. Harganya sangat terjangkau. Sutrisno mengaku momen 17 Agustus seharusnya dibuatkan banyak event di kota Betun sehingga perputaran uang di kota Betun meningkat dan ekonomi masyarakat pun tumbuh kembali setelah dihantam COVID-19 selama beberapa tahun ini. Pihaknya sangat prihatin dengan kondisi seperti saat ini. Pemerintah daerah terutama dinas terkait diminta untuk memanfaatkan momen 17 Agustus dengan menyelenggarakan banyak event agar masyarakat Kabupaten Malaka disadarkan untuk turut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun. Minggu kebelakang ini memang penjualan kurang sekali, Pak. Seakan-akan perekonomian di daerah Malaka kurang. Tidak ada peredaran uang yang beredar, sehingga saya memohon kepada khususnya pemerintah ataupun dinas pariwisata sering diadakan event atau semacam 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ada musik-musik atau gimana, biar kelihatan masyarakat ada di sini berkumpul sehingga bisa memeriahkan dan juga memajukan Pujasera ini. Seakan Pujasera ini mati. Gitu. Siap. Pihaknya berharap semoga tahun-tahun yang akan datang tidak mengalami kondisi seperti saat ini. Kabupaten Malaka jangan ketinggalan dengan kabupaten lain yang ramai jelang 17 Agustus. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, Indonesia akan genap berumur 77 tahun. Namun makna kemerdekaan dan nasionalisme mulai mengalami pengikisan di tengah anak muda seiring dengan perkembangan kemajuan digital saat ini. Pemuda memiliki peran penting dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 45. Peristiwa Rengas Dengklok menjadi tonggak sejarah berdirinya negara ini dari tangan penjajah. Namun dewasa ini arus deras globalisasi secara tidak langsung mendegradasi rasa nasionalisme dan persatuan. Anak muda yang dikenal dengan Gen Z atau milenial cenderung menanggalkan jati diri mereka untuk mengejar hal-hal yang kontraproduktif. Padahal di era serba cepat ini tantangan justru makin banyak dan makin beragam. Anak muda saat ini harus melanjutkan tongkat estafet perjuangan mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal positif membawa Indonesia ke level yang lebih baik lagi di mata dunia. Pemuda sebagai agent of change memiliki peran dalam menyelesaikan beragam persoalan bidang sosial, budaya, dan lingkungan. Para pemuda harus bertumbuh, bersatu, serta mampu bersikap kritis dan penuh semangat untuk melakukan gerakan perubahan, sehingga bisa mendongkrak semangat juang para penerus bangsa untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Simon Padang, Ivani Olang, TVRI NTT. Ya pemirsa, menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat di Desa Foko Heka, Kecamatan Nanait 2 Besi, Kabupaten Belu menggelar perlombaan cerdas cermat yang diikuti oleh kalangan orang tua. Beginilah suasana perlombaan cerdas cermat yang diikuti oleh belasan orang tua bertempat di Gedung Gereja Hati Kudus Yesus Laktutus Desa Foeka, Kecamatan Nanait 2 Besi, Kabupaten Belu. Peserta kegiatan cerdas cermat ini merupakan orang tua yang berasal dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Nanait 2 Besi.
Dalam perlombaan ini, para peserta diberikan pertanyaan seputar pengetahuan kemerdekaan, wawasan kebangsaan, serta pengetahuan sosial. Saat lomba cerdas cermat ini berlangsung, tak lepas dari gelak tawa dari para penonton yang hadir, dari jawaban-jawaban yang dilontarkan para peserta. Dengan digelarnya perlombaan cerdas cermat ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara sesama warga di Kecamatan Nanaet 2 Besi. Rangkaian kegiatan jelang hari ulang tahun kemerdekaan ini juga merupakan kerjasama yang solid antar setiap elemen, yakni masyarakat, pemerintah, kecamatan dan desa, TNI Polri, serta insan pers melalui kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 di perbatasan Indonesia Timor Leste. Kakak tadi ikut lomba tuh seru tidak kakak tadi itu lomba? Ini kan semua ikut orang tua semua tuh kakak? Iya, seru sekali kakak. Saya sangat senang karena bisa ikut ini lomba cerdas cermat ini dewasa ini untuk ini 17. Kalau menang intinya kita bisa ini meramaikan 17 Agustus yang ke-77 ini. Melaksanakan juga cerdas cermat yang antara kepala dusun. Memang ini sesuatu yang baru, tapi kami mencoba memberikan satu warna yang agak berbeda, karena cerdas cermat ini biasanya dilaksanakan oleh anak sekolah, tapi kali ini kami melaksanakan cerdas cermat ini antar kepala dusun. Sebenarnya yang kami cari dari perlombaan ini sebenarnya bukan ini, tapi kebersamaan, persaudaraan antara kami masyarakat Nanaet 2 Besi dalam memeriahkan HUT RI yang ke-77. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memacu generasi muda untuk terus giat belajar demi kemajuan bangsa. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, salah satu bank swasta daerah sewilayah Kecamatan Ile Mandiri menggelar beragam perlombaan. Perlombaan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, serta menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Perlombaan yang digelar antara lain seperti lomba junjung botol bagi orang dewasa dan lari karung bagi anak-anak. Sebagai pelayan masyarakat, khususnya pada sektor pelayanan usaha mikro, kegiatan ini sekaligus sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat dalam usaha mikro dalam menekan praktek rentenir yang kini marak beroperasi di tengah masyarakat dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, yang pada gilirannya akan mengganggu produktivitas dan biaya hidup masyarakat. Dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini, komitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat akan terus ditingkatkan, di mana sektor usaha kecil dan menengah ini sebagai landasan nyata pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah menuju perekonomian nasional yang kuat dan mandiri. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebagai ungkapan rasa syukur dan membangkitkan semangat nasionalisme kebangsaan, Polres Ngada bersama Forkompimda dan Pemda Ngada serta Pramuka membentang bendera raksasa di Bukit Wolo Ngada dengan panjang 200 meter dan lebar 20 meter. Mentari dari ufuk timur baru menampakkan sinar pagi penuh keindahan. Sejumlah personil Polres Ngada bersama Forkopimda dan juga anggota Pramuka serta Satpol PP Ngada terlihat melaksanakan persiapan untuk membentang bendera raksasa di Bukit Wolo Ngada yang curam dan terjal sebagai bentuk rasa syukur dan menumbuhkan nasionalisme cinta akan tanah air. Bendera raksasa ini selanjutnya digotong secara beramai-ramai melewati hutan bambu serta jalanan yang menanjak menuju puncak Bukit Wolo Ngada yang penuh dengan semak belukar serta jalanan yang sempit. Masyarakat lokal juga turut terlibat secara spontan memikul bendera raksasa menuju lokasi karena terbakar api semangat nasionalisme. Perlahan namun pasti, bendera sepanjang 200 meter ini dibentangkan pada puncak bukit secara hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan dan membahayakan keselamatan para peserta. Walau angin kencang dan penuh dengan tantangan, akhirnya bendera merah putih raksasa dapat dibentang dengan sempurna di puncak Bukit Wolo Ngada.
Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto menjelaskan bahwa pembentangan bendera merah putih raksasa ini merupakan bukti dan ungkapan rasa cinta masyarakat di Kabupaten Ngada kepada perjuangan para pahlawan serta membangkitkan rasa nasionalisme dan rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Sebagai wujud rasa kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kami membentangkan bendera merah putih sepanjang 200 meter dan lebar 20 meter. Sekali lagi ini sebagai wujud kecintaan kami kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi itu sangat jelas sekali. Kami mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Kabupaten Ngada, mari kita cintai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan sikap dan sifat nasionalisme. Bendera merah putih raksasa dapat terlihat dengan jelas dari kota Bajawa dan menjadi pusat perhatian masyarakat yang baru pertama kali menyaksikan peristiwa ini sebagai simbol kebangkitan bangsa Indonesia untuk semakin memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan untuk Indonesia yang jaya. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, setelah menilik fenomena anak muda di era modernisasi ini, apakah makna kemerdekaan di kaum anak muda masih melekat? Dan bagaimana memaknai kemerdekaan sebagai dasar membawa Indonesia ke level tinggi? Bersama kita telah hadir narasumber, budayawan dan juga dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nusa Cendana Kupang, Marcel Robot. Halo, selamat sore Pak Marcel. Halo, selamat sore. Apa kabar Bapak? Sehat semua? Ya, sehat Pak. Oke Pak, kita langsung saja ke pertanyaan ya Pak ya. Bagaimana menurut pandangan Pak Marcel sendiri terkait makna kemerdekaan di kalangan milenial? Oh iya. Sebetulnya mesti dua perspektif yang bisa dilihat ya. Pertama dari generasi kolonial ya. Generasi saya itu generasi kolonial ya. Jadi mungkin yang paling dilihat itu ialah bagaimana perjuangan secara fisik, kemudian gagasan-gagasan mereka untuk membangun negara bangsa yang kita sebut dengan Indonesia ini. Nah ini kemudian sekarang di era milenial sebetulnya ada sejenis ketergerusan di dalam bagaimana memaknai kemerdekaan. Kenapa? Kalau dulu bangsa Indonesia itu berusaha, tokoh-tokoh pendiri bangsa itu berusaha untuk memperjuangkan, merebut kemerdekaan, dan dia berusaha untuk merdeka. Maka sekarang kewajiban milenial kita itu adalah berprestasi, karena dia berusaha untuk mengisi pundi-pundi kemerdekaan ini. Nah ini yang paling diminta oleh generasi muda. Dia harus berprestasi di dalam segala bidang untuk membawa Indonesia ke level internasional yang wow dan beraroma luar biasa bagi dunia. Dan ini sebetulnya tugas dari generasi milenial. Karena itu yang diminta adalah kekuatan-kekuatan intelektual dalam berprestasi menghadapi dunia yang demikian mengglobal. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana nih merawat kemerdekaan kita di tengah modernisasi yang akut ya melanda masyarakat khususnya kaum milenial? Oh ya. Nah ini kalau untuk merawat kemerdekaan ini terutama oleh teman-teman kolonial ini di tengah akutnya globalisasi terutama di era informasi digital seperti ini, maka kita berusaha membentengi diri kita dengan kepribadian kita dengan cara misalnya secara endemik ya pengetahuan atau pembelajaran karakter baik melalui sekolah maupun event-event yang mencoba mengaktualisasikan dan merevitalisasi kebudayaan lokal yang menjadi modal dasar pembentukan karakter. Ya, kira-kira begitu. Ya. Oke, baik Pak. Kemudian pola seperti apa nih untuk memaknai kemerdekaan sebagai produksi dari kekuatan perbedaan yang dipersatukan oleh pendiri bangsa di masa lampau? Oh iya. Terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali ini. Kalau hemat saya, jadi pola-pola karena kemerdekaan ini justru diproduksi dari kerjasama bangsa Indonesia yang berbagai suku, agama, etnis, bahasa. Oleh karena itu, maka pola-pola untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai satu negara yang utuh
diperlukan, misalnya kalau sekarang ada Merdeka Belajar. Ada juga pertukaran pemuda antara provinsi, antara pulau, antara sekolah, dan seterusnya. Ini salah satunya. Yang kedua, memperbanyak event-event yang multikultural, yang bisa menghadirkan sejumlah orang, menghadirkan komunitas-komunitas yang berbeda, baik dari segi etnik, dari segi agama, untuk merayakan kemerdekaan kita dalam keberagaman. Kira-kira begitu. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Marcel sudah bergabung bersama kita di Nusa Tenggara Timur hari ini. Sehat selalu Pak. Selamat bagi pemirsa semua. Oke, baik pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah dan warga Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, siap menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di laut. Keputusan untuk menggelar apel 17 Agustus di laut selain sebagai ajang promosi wisata, juga sebagai ucapan syukur bahwa laut merupakan sumber ekonomi warga di Kepulauan Teluk Maumere itu. Umumnya upacara ini dilakukan di lapangan umum dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah, swasta dan juga masyarakat umum. Kepala Desa Kojadoi, Hanawi, yang dimintai keterangan terkait persiapan pelaksanaan apel 17 Agustus di laut, selain untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di laut. Persiapan pelaksanaan pengibaran bendera di laut itu dimulai dari penanaman atau penancapan tiang bendera di dasar laut, pembuatan podium, serta latihan-latihan pelaksanaan pengibaran bendera. Disebutkan pula bahwa tim penggerek bendera nantinya bertolak dari pantai dengan menggunakan 10 sampan dan mengambil bendera di podium utama, lalu secara tertib menuju tiang bendera dengan menggunakan sampan atau perahu untuk melanjutkan pengibaran bendera. Para peserta yang adalah warga masyarakat setempat mengikuti upacara di bibir pantai, sementara pelajar baik dari sekolah dasar Begeri Kojadoi, SMP Negeri 4 Kojadoi mengikuti upacara pengibaran bendera dari atas lokasi wisata alam Bukit Batu Purba. Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun ini di laut, karena di samping warga masyarakat Kojadoi memberikan penghormatan langsung kepada para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, juga teristimewa kepada para pahlawan yang telah gugur di laut, dan sekaligus juga kami laksanakan di laut adalah bentuk rasa syukur kami karena laut telah memberikan sumber kehidupan bagi warga masyarakat nelayan Kojadoi. Camat Alok Timur Nikolaus Immanuel dipastikan menjadi inspektur upacara, sementara komandan upacara adalah salah seorang perwira dari TNI Angkatan Laut Maumere. Selain persiapan di lokasi upacara, warga setempat juga mulai mempercantik halaman mereka baik dengan membuat pagar, memasang bendera dan umbul-umbul, mulai dari lorong hingga ke lokasi wisata alam Bukit Batu Purba. Dari Kabupaten Sikaruben, Suban Raya, TVRI NTT. Ya pemirsa, menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 dan peringatan Hari Ulang Tahun Kelurahan Satar Tacik ke-7, pemerintah Kelurahan Satar Tacik menggelar turnamen voli antar RW. Beginilah suasana pertandingan voli putra dan putri antar RW di lapangan bola voli Bandara Satar Tacik. Nampak pemain dari setiap tim menunjukkan kemampuan mereka dalam memainkan bola voli. Lurah Satar Tacik, Dionisius Hambur kepada TVRI mengatakan, pertandingan voli ini merupakan bagian dari rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 dan Hari Ulang Tahun Kelurahan Satar Tacik yang ke-7. Dalam peringatan tersebut, pemerintah menggelar beberapa pertandingan yang melibatkan 18 RW di kelurahan. Dan turnamen bola voli ini merupakan salah satu pertandingan yang lebih bergengsi dari beberapa pertandingan yang digelar. Bahkan dari setiap RW mengutus 2 tim untuk berpartisipasi dalam pertandingan voli ini. Ia menambahkan pertandingan sudah mulai digelar sejak 14 Agustus 2022 dan akan berakhir pada 28 Agustus 2022 mendatang. Pertandingan bola voli ini digelar hampir setiap hari mulai dari pukul 14.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah.
Ia mengapresiasi masyarakat karena dalam peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-77 kali ini, masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang digelar. Karena pandemi COVID-19 sehingga 2 tahun tidak bisa menggelar kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun RI. Untuk itu, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kali ini, 18 RW di Kelurahan Satar Tacik berpartisipasi mengikuti setiap kegiatan yang digelar oleh pemerintah Satar Tacik. Pertanian dilaksanakan dari tanggal 14 Maret sampai dengan tanggal 28 Agustus. 28 Agustus. Masih bergulir dengan siapakah yang menjadi pemenang? Antusias penonton dan warga saya sangat luar biasa. Saya berharap dengan pertandingan ini tidak hanya sekedar mengajar kompetisi, tetapi menjalin keakraban yang lebih bagus di antara mereka. Ia berharap dalam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 kali ini masyarakat bisa menikmati berbagai kegiatan yang digelar sebagai hiburan tahunan bagi masyarakat. Selain itu juga mengajarkan masyarakat untuk memaknai arti dari peringatan dan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Dari Kabupaten Manggarai, Paulus Tengko, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi dari Kabupaten ND. Upacara Pati K2 Bapu Atamata atau Pati K Danau Kelimutu merupakan ritual tahunan dan puncak dari acara bulan Agustus sebelum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Upacara Patika atau beri makan leluhur ini adalah ritual bagi suku Lio. Upacara Pati K2 Bapu Atamata atau Pati K merupakan sebuah tradisi pemberian sesajen kepada para leluhur di Danau Kelimutu. Masyarakat setempat percaya bahwa Danau Kelimutu merupakan tempat peristirahatan terakhir kehidupan semua orang yang meninggal dan jiwanya akan kembali ke danau tersebut. Upacara tersebut dilakukan dengan menyajikan makanan khusus yang baru selesai dipanen. Kepala Taman Nasional Kelimutu, Hendrikus Rani Siga, berterima kasih kepada masyarakat suku Lio, khususnya suku Lio yang berada di wilayah penyangga Danau Kelimutu. Pelaksanaan Patika ini sudah ke-14 kali dan selaras dengan visi misi Balai Taman Nasional Kelimutu, yakni pengelolaan berbasis ekowisata dan budaya yang berdaya guna. Ketua Lembaga Adat Don Watu juga berharap kegiatan ini terus berlangsung karena ritual ini menjadi salah satu cara manusia berkomunikasi dengan alam semesta sehingga Kabupaten ND dijauhi dari bencana apapun. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, Rotendao, Kabupaten paling selatan Indonesia, memiliki ribuan pesona pariwisata dan daya tarik bagi semua kalangan. Tak terkecuali komunitas jelajah baik Indonesia. Komunitas pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia ini selama 4 hari akan menjelajah keindahan Rote. Rotendao, Kabupaten paling selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Australia, memiliki ribuan pesona pariwisata dan daya tarik budaya bagi semua kalangan. Tidak terkecuali komunitas jelajah baik Indonesia, komunitas pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia ini selama 4 hari akan menjelajah kehidupan Rote sejak 15 hingga 18 Agustus 2022. Hari pertama para pesepeda berlayar dengan kapal motor menyeberang dari Pelabuhan Bolokupang menuju Pelabuhan Pantai Baru dan direncanakan akan melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-77 bersama Satgas TNI Penjaga Perbatasan Republik Indonesia di Pulau Dana pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, Yanes Eudes Wawa, Koordinator Jelajah Rote, mengatakan acara ini diikuti oleh 65 orang pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia dan mayoritas dari mereka adalah kelompok umur lansia.
Meski demikian, Janes menambahkan semangat untuk mengenal Indonesia lebih dekat dari kegiatan persepedaan ini bertujuan untuk merekatkan semangat satu nusa satu bangsa. Jadi gini, Rote ini kan termasuk titik terselatan Indonesia dan banyak orang Indonesia yang belum mengenal dengan baik, bahkan belum mendatangi. Dari jumlah wisatawan yang mengunjungi Rote itu sebetulnya wisatawan asing jauh lebih besar dibanding wisatawan domestik. Maka itu menjadi pertimbangan kami untuk mengajak teman-teman sepeda untuk ke Rote. Karena apa? Rote adalah bagian dari Indonesia dan membuat mereka untuk lebih mengenal karena memang ini adalah titik terselatan. Rote memiliki posisi yang strategis di bangsa ini sebagai bagian terselatan dari Indonesia. Jadi ada Sabang, Merauke, Miangas, dan Rote. Terima kasih. Sampaikan salam. Janes berharap semoga melalui pengalaman ini diharapkan makin memperkuat satu Indonesia, menebalkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan merawat persatuan Indonesia, termaksud diantaranya memberi perhatian lebih pada wilayah strategis ini. Dari Kabupaten Rotendao, Tim Liputan TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Rotendao, daya tarik wisata alam dan budaya dari Rote tidak perlu diragukan lagi. Pesona wilayah paling selatan Indonesia itu menarik minat banyak wisatawan internasional dan domestik, termasuk komunitas pesepeda jelajah baik yang menjelajahi Rote selama 4 hari. Dan berikut kami hadirkan testimoni dari para peserta jelajah baik. Sebagai wilayah paling selatan Indonesia, Rote menyimpan ribuan daya tarik wisata alam dan budaya yang tidak perlu diragukan lagi. Pesona wilayah di titik nol itu menarik minat banyak wisatawan internasional dan domestik, termaksud komunitas pesepeda jelajah baik yang menjelajah Rote selama 4 hari. Dan berikut testimoni dari para peserta jelajah baik Rote. Pengalaman pertama tiba di Kupang. Penduduk-penduduknya ramah-ramah semua, baik-baik, terus view-nya juga bagus-bagus, keren-keren, kota tertata rapi. Kalau pengalaman setelah ke Rote, melihat mengenali Rote, perjalanan dengan luar biasa banget. Walaupun panas, tapi ada angin ya bulan ini masih dari angin Australia. Jadi masih ada hawa sejuknya lah. Next kita goes lagi ke sini. Kalau saya lihat perjalanan kami goes, aspal cukup bagus, namun ya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki lah. Kalau masyarakat di sini sangat cukup ramah sekali, kami senang. Saya sangat menikmati perjalanan jelajah Rote kali ini. Walaupun ini pertama kali saya ke pulau ini, sebelumnya pernah ke daerah Labuan Bajo, Komodo. Saya sangat menikmati pemandangannya itu hampir setara dengan kalau kita bisa bandingin mungkin di Cape Town, South Africa. Ada pergunungan, juga ada lautnya. Juga yang pasti di perjalanan itu semua masyarakat di NTT, khususnya di Pulau Rote ini sangat ramah. Untuk Rote pertama kali, kalau NTT saya pertama kali jelajah dari Maumere ke Labuan Bajo. Itu sangat menarik, luar biasa. Ya, sampai ke sini juga alamnya, wow, cuman masih perlu dibenahi. Terutama di jalanan mungkin tanamannya harus diperbanyak supaya lebih rindang karena di sini buat kita yang dari Jakarta atau apa belum terbiasa dengan suhu panas begitu. Tapi anginnya sepoi-sepoi begitu, istilah itu ngangenin, bikin kangen, ya. Dari Kabupaten Rotendao, Tim Liputan TVRI NTT. Saya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini.
Kami kembali mengajak Anda untuk terus mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Vivi Haba dan saya Esther Siubelan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa.